Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah bergabung kepada channel Budi Gunawan dalam forum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa Pengampun karena telah memberikan berbagai macam karunia dan kerahmatan serta keselamatan pada kita semua. Pada saat ini kita akan membahas masalah materi pelajaran kelas 10 bab kedua, yaitu tentang fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pada materi hari ini kita hanya akan melakukan satu kali pertemuan, dan selanjutnya materi apa sajakah yang akan kita bahas bersama? Mari kita lihat video berikut ini. Itulah anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, untuk SMK, MA, MA, dan sekolah sederajat. Pada bab 2 ini kita hanya memerlukan satu kali pertemuan atau 2 kali 45 menit, dimana tujuan pembelajaran adalah yang pertama, mensyukuri fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, proaktif melaksanakan fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menganalisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah: 1. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dapat Anda lihat di depan kalian anak-anakku akan tersajikan peta konsep fungsi dan kedudukan Pancasila. Materi yang pertama adalah pengertian dasar negara. Kita akan mengambil tenaga ahli menurut Just Jelinek yang pertama. Yang kedua adalah menurut B.J. Rousseau. Yang ketiga adalah Robert McIver. Yang keempat Insinyur Soekarno. Yang kelima adalah Dr. Syahrial Syarbaini. Kemudian materi yang kedua yaitu proses perumusan dan pengesahan Pancasila, yang akan kita awali dari tanggal 7 September 1944 sampai dengan 18 Agustus 1944. Kemudian materi yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem nilai, dapat dilihat dari nilai material, kemudian nilai vital, kemudian yang ketiga adalah nilai rohani. Fungsi kedudukan Pancasila, yang pertama adalah dasar negara, kemudian yang kedua adalah pandangan hidup bangsa, yang ketiga adalah kepribadian bangsa, yang keempat perjanjian luhur, yang kelima adalah ideologi bangsa. Substansi Pancasila ini nanti kita akan membahas nilai-nilai yang termaktub dalam sila-sila Pancasila. Pengertian dasar negara menurut Just Jelinek. Jelinek mengatakan bahwa dasar negara merupakan sebuah organisasi dengan kekuasaan suatu kelompok yang bertempat di suatu wilayah tertentu. Sedangkan yang kedua adalah menurut B.J. Rousseau. B.J. Rousseau mengatakan dasar negara merupakan suatu alat yang mempunyai fungsi dalam menjaga kemerdekaan setiap individu dan ketertiban hidup rakyat negaranya. Kemudian yang ketiga adalah menurut Robert McIver.
Dasar negara merupakan bentuk asosiasi yang mempunyai peran dalam melindungi atau menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dan dijalankan pemerintah yang berkuasa, memberi tekanan maupun memaksa. Yang keempat, menurut pendapat Insinyur Soekarno, proklamator bangsa Indonesia, dia mengatakan filosofi Grundslag, yaitu dari bahasa Belanda, yang berarti norma dasar yang bersifat filsafati atau pandangan dasar. Kemudian yang kelima itu menurut Dr. Syahrial Sarbaini MA. Dasar negara adalah suatu fondasi yang terdiri dari unsur yang kuat dan kokoh untuk mendirikan suatu negara, sehingga negara nantinya tidak runtuh dan bubar. Dari kelima pendapat ahli ini, maka dapat disimpulkan dasar negara merupakan pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 September 1944, proses perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak Jepang masih menguasai tanah air Indonesia, yaitu di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik. Pembantu Badan Penyelidik dilatar belakangi oleh menjelang akhir tahun 1944, bala tentara Jepang menderita kekalahan dan mendapat tekanan terus-menerus dari serangan-serangan pihak sekutu. Keadaan ini sangatlah mengembirakan pemimpin bangsa Indonesia yang telah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa Indonesia kepada pemerintah bala tentara Jepang agar segera memerdekakan Indonesia. Pemerintah bala tentara Jepang yang menghindari diri dari tuntutan dan desakan tersebut, walaupun Jepang tetap mengusahakan agar supaya Indonesia yang merdeka itu tetap ada di dalam lingkungannya, Asia Timur Raya yang dipimpin oleh pemerintah pusat Jepang. Karena peristiwa itu, untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia, pada tanggal 7 September 1945, pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari yang menuntut rencana akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Kedua, tanggal 29 April 1945. Sebagai realisasi janji pokok, pada tanggal 29 April 1945 oleh Gun Saikan, kepala pemerintah bala tentara Jepang di Jawa, dibentuk suatu badan yang diberikan nama Dogoritsu Zumbi Chosahai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang kita kenal dengan istilah BPUPKI. Badan ini bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia dan beranggotakan pemuka-pemuka Indonesia yang berjumlah 60 orang. Tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Gun Saikan dengan susunan sebagai berikut: Ketua Dr. Rasjiman Widyodiningrat, kemudian Ketua Muda Raden Panji Suroso, Ketua Muda Ichi Bangase, anggota luar biasa orang Jepang, kemudian anggota 60 orang tidak termasuk ketua dan ketua muda. Yang keempat, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan dua masa sidang, yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei
sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian sidang yang kedua adalah tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Tanggal 29 Mei 1945, usulan Profesor Muhammad Yamin mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama, maksud saya, beliau mengatakan mesti rakyat Indonesia mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri Arab. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan berkebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Risalah Sidang halaman 12. 5 asas dan dasar itu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo di gedung Suwoin berpidato dan menguraikan teori negara secara yuridis, berdirinya negara, bentuk negara, dan pemerintahan serta hubungan antara negara dengan agama. Profesor Dr. Mr. R. Supomo kemudian menyampaikan usulannya suatu dasar negara. Menurut dia ada 5 prinsip yang bisa dijadikan dasar negara. 5 prinsip itu yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Yang ketiga, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang konsepsi dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila dengan urutan sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan. 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI diakhiri dan bentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selengkapnya, panitia 8 ini adalah Insinyur Soekarno, Ki Bagus Handikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo, Oto Iskandar Dinata, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan A.A. Marani. Panitia ini bertugas memeriksa usul-usul yang masuk, menampung dan melaporkannya kepada sidang pleno BPUPKI yang kedua. Oleh karena itu, seluruh anggota BPUPKI diperintahkan untuk mengajukan usul secara tertulis. Lambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1945 harus sudah masuk ke panitia 8. Tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor besar Jawa Hokkaikai, Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa, jam 10, rapat gabungan antara panitia 8 dan sejumlah anggota Kiwosai. Yang keenam, sejumlah anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta dan tidak menjadi anggota Kiwosai. Hasil rapat gabungan ini adalah A. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. B. Hukum dasar yang dilacak supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya hukum dasar. C. Menerima usulan Insinyur Soekarno terus bekerja sampai terwujudnya hukum dasar. D. Membentuk satu panitia kecil penyelidikan usul-usul perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukadimah hukum dasar yang beranggotakan 9 orang.
Kemudian yang ketujuh, tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua dengan cara untuk mempersiapkan rancangan hukum dasar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil Panitia 8 yang dibentuk pada masa sidang pertama 1 Juni 1945 melaporkan hasil pekerjaannya. Di dalam laporannya itu terdapat di antara lain dikemukakannya bahwa 1. Ada 40 anggota telah memasukkan usul yang terdiri dari 32 macam atau 9 kelompok usul. 2. Pada tanggal 22 Juni 1945 atas inisiatifnya telah diadakan rapat gabungan. Di antaranya diputuskan untuk membentuk panitia kecil atau panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Habis Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo D. Suryo sebagai anggota. 4. Mr. Profesor Muhammad Yamin SH anggota, yang kelima Kiai Haji Abdul Wahid Hasim anggota, yang keenam Abdul Kahar Muzakir anggota, yang ketujuh Raden Abdi Kusno Cokro Suyoso sebagai anggota, yang ke-8 Haji Agus Salim sebagai anggota, yang ke-9 Mr. Alexander Andris Maramis juga sebagai anggota. Panitia 9 telah berhasil menyusun konsep rancangan Preambul Hukum Dasar atau pembukaan hukum dasar yang disebut dengan Piagam Jakarta, atau dengan bahasa lain dikenal juga dengan sebutan Jakarta Charter. Kemudian bertuliskan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian panitia kecil ini juga telah mengajukan usul-usul khusus. Keputusannya adalah sidang mengajukan agar panitia 8 meneruskan tugasnya menyusun rancangan hukum dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945 pada jam 3 sore sampai dengan 6 sore, sidang mendengarkan laporan hasil kerja panitia perancang hukum dasar. Kemudian yang ke-9 tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 1945 pada jam 10.20 sidang dimulai dengan acara pokok membicarakan rancangan hukum dasar. Kemudian yang ke-10 tanggal 16 Juli 1945 sidang menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh panitia perancang hukum dasar. 11. Tanggal 9 Agustus 1945 setelah PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, maka dalam tempo yang sangat cepat Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945 PPKI merupakan badan bentukan pemerintah bala tentara Jepang, tetapi bukan alat pemerintahan Jepang. Sebab yang pertama, A. PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi. B. PPKI bekerja sama atas dasar keyakinan, pemikiran, dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. C. PPKI merupakan suatu badan perwakilan rakyat Indonesia. Kemudian poin 12, pada tanggal 16 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah saat membuat keputusan teks proklamasi dalam sidangnya pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 12 malam yang dihadiri pula oleh para pemimpin-pemimpin pemuda dan beberapa orang pemimpin pergerakan dan anggota-anggota Susani yang ada di Jakarta, yang berjumlah sekitar 40 atau 50 orang terkemuka. Maka jam 3 pagi dini hari sebelum sidang ditutup oleh Ketua, Bung Karno memperingatkan bahwa hari itu juga tanggal 17 Agustus 1945
jam 10 pagi, proklamasi kemerdekaan itu akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Bung Karno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang dan berhasil menetapkan: 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada sidang PPKI. Sila pertama, Piagam Jakarta kembali didiskusikan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu, dengan mempertimbangkan Indonesia yang terdiri dari umat berbagai agama. Akhirnya pada rapat PPKI pada tanggal Agustus 1945 diputuskan bahwa kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah kembali menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara otomatis Pancasila sah sebagai dasar negara, dalam arti 5 dasar negara yang termuat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Status Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dasar negara, dan sumber hukum tetap bertahan. Pancasila sebagai konsep tetap menjadi dasar negara dan tercantum di dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara itu tetap mencerminkan ideologi kebangsaan. Nama Pancasila tidak terdapat di dalam pembukaan manapun di dalam bagian lain dari konstitusi tersebut. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dengan negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, dan sila artinya prinsip atau asas. Ini diambil dari bahasa Sanskerta. Istilah Pancasila diterima dan disepakati dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Namun rumusan dasar negara terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pancasila sebagai sistem nilai dasar negara dalam kehidupan. Pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Istilah macam-macam nilai menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. Yang pertama adalah nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan makan, minum, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapatkan mengadakan kegiatan atau aktivitas, misalnya semangat, kemauan, kerja keras, ketekunan, dan lain-lain.
Nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Macam-macam nilai rohani. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada akal, rasio, budi, cipta manusia. Kedua, nilai keindahan atau nilai estetika yang bersumber pada rasa atau hati nurani. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kehendak karsa atau kemauan manusia. Kemudian yang keempat adalah nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi, dan nilai ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Proses nilai sebagai pedoman. Nilai itu pada awalnya bersifat abstrak. Agar dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, harus dijabarkan ke dalam norma-norma yang sifatnya lebih konkret. Contoh norma agama, moral, sosial, budaya. Dari norma dijabarkan lagi ke dalam hukum, peraturan, tata tertib. Apabila perbuatan manusia tidak sesuai dengan hukum, maka dapat dikenai sanksi. Misalnya, sanksi agama adalah siksa neraka, sanksi moral adalah perasaan malu, sanksi sosial adalah dikucilkan, sanksi hukum adalah penjara atau denda. Konsep nilai dalam Pancasila. Kita akan membahas yang pertama, nilai dasar. Di sana ada 4 kartu. Pada awalnya, nilai itu sebuah konsep. Nilai yang masih bersifat abstrak disebut nilai dasar, artinya masih berada dalam pemikiran manusia. Kemudian, sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indera manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan aktivitas kehidupan manusia. Kemudian, sifat nilai. Nilai dasar mempunyai sifat tetap atau tidak berubah. Kemudian, nilai dasar dalam Pancasila itu adalah sila-sila Pancasila itu sendiri. Dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa yang menjadi kesimpulan nilai dasar Pancasila? Adalah esensi hakikat dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, yang mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar, serta bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Kemudian kita membahas nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan peraturan perundang-undangan negara. Kemudian nilai praktis adalah penjabaran dari nilai instrumen dalam pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan, atau nilai yang sesungguhnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari yang mencakup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai subjektif dan objektif. Nilai objektif yaitu rumusan nilai dari sila-sila Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak. Nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang dan waktu. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memenuhi syarat pokok kaidah yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia dan berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Pancasila tidak dapat diubah
secara hukum sebab berkaitan dengan kelangsungan hidup negara. Nilai subjektif dan objektif yang kedua ini kita melihat nilai subjektif Pancasila. Darji dan Modiarjo dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia menjelaskan nilai Pancasila bersifat subjektif terletak pada satu, nilai Pancasila sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah atau pandangan hidup bangsa, sehingga menjadi jati diri bangsa yang diyakini kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang berdasarkan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber hukum. Ini berdasarkan Tap MPRS nomor 10/20, MPRS 1966, Junto Tap MPR nomor 5 MPR 1973, Junto Tap MPR nomor 9 MPR 1978. Penegasan kembali tercantum dalam Tap MPR nomor 18 MPR 1998. Kita lihat fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, di sekolah, di bangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, Thailand pada tahun 2003 menjelaskan bahwa Pancasila dan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan, sehingga Pancasila menjadi jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Nah, pada poin ini Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kemudian Pancasila itu sebuah perjanjian HUT segenap bangsa Indonesia agar hidup bersatu dalam perbedaan dan keberagaman, baik perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, maupun antar golongan. Perjanjian itu tidak boleh dilanggar. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum nasional terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan sumber dasar untuk mengatur perundang-undangan yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anakku yang saya banggakan, kita akan memasuki makna Pancasila sebagai dasar negara. Satu, sebagai dasar berdiri tegaknya negara, Pancasila merupakan fondasi yang fundamental sebagai dasar syarat berdirinya negara, karena suatu negara tidak mungkin berdiri tanpa memiliki suatu dasar negara. Karena dasar negara adalah syarat mutlak unsur konstitutif terbentuknya negara. Dua, sebagai unsur dasar kegiatan penyelenggaraan negara memiliki arti seluruh kegiatan ketatanegaraan dan penyelenggaraan kegiatan kenegaraan berdasarkan pada Pancasila. Tiga, sebagai dasar partisipasi warga negara memiliki arti bahwa
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi terhadap bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. 4. Sebagai dasar pergaulan antar warga negara, bahwa Pancasila selain menjadi jembatan penghubung antara negara dengan warga negara, juga sebagai dasar penghubung antara warga negara dengan warga negara. 5. Sebagai sumber dasar hukum nasional, artinya memiliki arti bahwa segala hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pada hidup bangsa. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan rumusan kehidupan yang dapat menjadi panduan dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membentuk identitas atau jati diri bangsa, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, sarana pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama antar semua agama dengan penganut kepercayaan dan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan teko seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki nilai 1. Mampu menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Ini memiliki nilai-nilai yang pertama,
Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan nilai keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang benar. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki nilai yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, di lingkungan keluarga dan anak, berbakti kepada orang tua. Orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya, saling menghormati sesama anggota keluarga, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga, saling membantu sesama anggota keluarga. Kelima contoh itu adalah hanya sebuah nilai yang saya bawakan di sini. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian dalam kehidupan lingkungan sekolah, menjalankan perintah agama masing-masing walaupun kalian di sekolah, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar, menghormati teman yang berbeda agama, menghormati bapak ibu guru, mencintai temannya, dan masih banyak lagi nilai-nilai di dalam kehidupan sekolah yang harus kita kembangkan secara bersama-sama. Kemudian lingkungan masyarakat yang ketiga, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokrasi. Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan. 4. Mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan. Tentu masih banyak hal-hal yang dapat kita lakukan, nilai-nilai yang banyak sekali yang dalam kehidupan masyarakat yang sudah mungkin saya berikan contohnya secara keseluruhan. Untuk itu renungkanlah anak-anakku nilai yang berkembang di dalam kehidupan kita bersama. Yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Contoh yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Kesimpulan materi,
Yang pertama, nama Pancasila ini terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta. Kata berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh TPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup atau menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Demikianlah anak-anakku pertemuan pada kali ini tentang fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pelajarilah kembali materi-materi yang telah kita bahas bersama dengan sungguh-sungguh dan kerjakanlah tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu kalian dengan baik dan tepat waktu. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung, serta jangan lupa like dan subscribe dan share kepada teman-temanmu yang membutuhkan materi ini, siapapun Anda anak-anakku dan dimanapun Anda anak-anakku dan berasal dari manapun Anda. Mari kita bangun Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah tulis atau salah kata yang tidak sengaja. Budi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian salam sejahtera bagi kita semua, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Dari Pak Budi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.